Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama gue San dari Jira ID nih, gengs. Ya, hari ini gue mau unboxing sekalian review singkat si POVA 5. Ingat, ini bukan POVA 6, POVA 5 yang keluar tahun lalu ya. 2 tahun lalu lah, tepatnya di 2023 akhir. Sementara si POVA 6-nya keluar di 2024 akhir. Pertengahan. Pertengahan Paul ya. Pokoknya di kuartal 2 lah keluarnya mereka tuh. Nah, jadi gue mau bahas si POVA 5. Kenapa nggak mau bahas POVA 6? Jujur ya, POVA 6 desainnya jelek. Cuman menang fast charging doang 70 watt. Itu aja sih lebihnya. Sisanya hampir mirip-mirip. Warna-warnanya juga mirip. Terus cuman bedanya katanya sih POVA 6 tuningan untuk main gamenya lebih Yahoo katanya. Aktualnya sih enggak. Udah itu doang menurut gue. Karena masih sama pakai G99. Terus juga langsung aja kita bahas si POVA 5. Dan kenapa pilih ini? Karena ini harganya jauh lebih murah daripada POVA 6 yang keluarnya SRP-nya sekitar 2,3 apa 2,4 gitu, 2399. Sementara POVA 5 saat keluar POVA 6 dia udah sempat menyentuh di angka 1.699.000 di toko online baik hijau ataupun oranye ataupun kuning, pokoknya sekitaran segitulah ya. Yuk kita langsung aja unboxing. Ini sebelumnya udah pernah gue buka nih, dia pakai Helio G99 MediaTek pastinya. Baterainya gede banget 6000 mAh, fast chargingnya udah cukup lah 45 watt. Terus kameranya 50 MP, AI-nya AI-an, refresh rate-nya udah 120, udah pansol juga, tipe screen-nya. Layarnya gede banget 6,78 Full HD plus display. Nah, nih speknya nih. Tuh, dia juga udah pakai gironya, ini gironya bukan software tapi udah hardware. Tuh, oke. Ada ambient light-nya yang di belakang tuh yang nyala-nyala lah, pokoknya apa itu, dan sudah NFC. Jadi kalian nggak perlu takut nih ya beli si POVA 5 ini, karena sampai detik ini nih, sampai akhir 2024 kemarin ini masih dapat update OTA gitu. Dan garansinya you know lah, Tecno selalu lebih terdepan dari Infinix 12+1. Terus dia sudah 256 plus 8 GB dengan expansion memori sekitar 8 GB juga, jadi total 16 GB untuk memorinya. Ingat, 16 itu 8 plus 8. Oke. Langsung kita buka aja nih, gengs. POVA. Ya kan? Nih, HP-nya udah pernah gue buka. Ini selling pointnya. Jadi POVA ini mirip sama seri Hot Pro atau sama Note. Gitu. Kalau di Infinix, nah kalau di itel-nya itu dia seri RS lah ya. Mirip seri RS karena sama-sama pakai G99. Gitu. Untuk Infinix mungkin bedanya di layar. Kalau seri Hot nggak semewah si POVA. Ya POVA itu kelasannya mirip kayak serisnya si Note gitu. Terus kalau yang Tecno setara dengan seri Hotnya Infinix ya itu seri-seri Spark gitu loh. Langsung aja, gengs. Nah, kita bahas fisiknya aja. Ini apa ya? Ya kelengkapannya dulu lah. You know, garansi udah pastilah nih 2+1. Kalau lu beli lu dapat stiker-stiker buyah-buyah gini karena ada kerjasama dengan Free Fire tuh. Dapat stiker, wah bunyi tuh anak gua. Terus dapat ini nih kode redeem, gift code untuk Free Fire. Terus juga nih dapat casing ya, charger, kepala charger, terus dapat kabel datanya. Udah nggak dapat headset gitu aja. Oke, nah gue baru ngeh ya ada casingnya coba kita pasangin. Ya casingnya ala kadarnya lah ya, tapi sangat menopang untuk semacam biar nggak cepet penyok atau apa ya, intinya sangat mendukung banget gitu loh. Langsung aja kita singkirin ini semua. Oke, ingat kodenya si POVA 5 itu LH7N, kalau si POVA 6 LI7 gitu. Langsung aja nih yang nggak biasa gue lakukan, yaitu buka SIM card ejector. Biasanya kan gue suka nggak mau buka nih, males banget buka-buka begini kan, tusuk-tusuk. Karena gue tahu kelemahannya si brand ini, rata-rata SIM ejectornya sering patah itu. Nah di dalam SIM ejector ini udah ada karet ya, jadi kemungkinan untuk meredam air untuk masuk. Terus dia tipikalnya bukan hybrid 2+1 nih. Di belakang ini ada 2 micro SIM card, di depannya ada SD card. Jadi dia bukan hybrid, ingat bukan hybrid.
Jadi bisa pasang 2 SIM card plus 1 SD card. Gitu, oke. Langsung aja kita bahas ke desainnya. Desainnya si Pova ini ya you know lah. Ini gue singkirin dulu ya, gengs. Oke, lanjut lagi. Nah, kita bahas desainnya dulu. Di bawah ini kalau Pova 5 tuh masih ada kelihatan dagu. Terus di atasnya udah simetris, kiri kanannya juga udah oke. Dia udah dual speaker juga. Terus di sisi belakang kirinya ini cuman ada SIM ejector, di bawahnya masih ada jack 3.5, ada lubang mic, ada port charger USB Type-C dan speaker. Di atasnya ada lubang speaker, terus di kanannya ada tombol volume up and down and power. Gitu nih guys. Terus juga kita balik ke belakangnya. Nah, ini yang gue suka nih, desainnya Pova 5 nih lebih beda daripada Pova 6. Pova 5 ini lebih kelihatan agak membulat sudut-sudutnya. Di sini ada sudut tajam lancip. Sini agak lebih membulat. Ya lebih estetik lah ya, kalau menurut gue desainnya lebih estetik tuh kalau kalian lihat tuh. Lebih oke, walaupun Pova 6 juga mirip kayak gini, cuman bedanya dia terlalu kotak banget, terlalu sudut persegi banget. Walaupun lampunya masih sama lah ya. Oke, gitu aja dari gua. Dan dia punya LED itu ada 4 lah ya. Oh enggak, 2 doang lampu LED flashnya. Terus juga kebiasaannya si Transsion itu selalu nyematin LED flash juga di depan nih, di sini gitu loh. Jadi hampir sama lah ya seri-serisnya. Tecno, Infinix, Itel tuh mirip-mirip ya. Cuman biasanya yang paling mirip banget tuh antara Tecno dan Infinix gitu. Lanjut nih gengs, kita bahas apa nih? Kita langsung mulai aja nih. Ini gua mau cek CPDT-nya. Di CPDT-nya itu dapat write and read-nya itu sekitar 396 dan read-nya itu 368. Jadi ini UFS 2.2. Oke, di tahun 2023 kemarin berarti Pova 5 ini udah pakai UFS 2.2. Gitu. Dan menurut gua kalau sekarang angkanya udah 1.800.000 atau 1,6 ya, itu worth it banget lah. Lu dapat G99, UFS 8 plus 256, kapan lagi? Ya menurut gua murah banget. Terus special functionnya nih kalau kita lihat dia udah ada dynamic port gini nih, udah ada nih tuh, udah ada yang kayak dynamic island nih, kayak ipon-iponan. Floating window juga ada, yang di Intel RS4 itu dihilangkan, fiturnya dimatikan. Di sini tuh ada, jadi nggak perlu khawatir. Mem fusionnya juga ada 8 plus 8 tuh, maksimal 8. Terus juga ada smart hub, ada duplicate apps ya, terus ada kids mode yang jarang sekali digunakan gitu. Terus oke, kita masuk ke sistem. Nah, ini yang gua senengnya nih di Pova ini, dia selalu ngasih update yang terbaru nih. Ini update Android U. U itu TU berarti Android 14 2024 tanggal bulan 12 tanggal 11 versinya 761. Jadi ini updatean bulan Desember, apa aja sih yang dikasih lihat? Optimasi sistem totalnya 481. Nah, ini tinggal di restart aja. Jadi versi sebelumnya nih kalau kalian tak pengen lihat, gua nih sebenarnya udah hampir 3 kali update sistem dari pertama kali buka. Ya, 3 atau 4 apa 5 gitulah. Nah, ini versi yang terakhir gua tes itu. Nih kalian bisa lihat nih, ini terakhir yang gua update, bukan gua tes ya, update itu di bulan 11 November berarti ya, 752. Sementara gua udah screenshot pas awal buka itu versinya berapa ya, bentar ya, gue cek lagi. Nah, pertama kali buka itu di 2024 06 17 bulan Juni. Nah, jadi dia update nih bulan Juni, Juli, Agustus, terus loncat ke November, ya pokoknya 4 kali update lah gitu. Hardware versinya udah 1.4, Androidnya yang tadi gue bilang sudah Android U. Nah, ya jadi menurut gua kalau udah Android U, lu ngapain beli Pova 6 gitu loh. Ini masih worth it banget, cuman bedanya Pova 6 12, RAM-nya ini 8, nggak gitu ngaruh sih. Gitu. Langsung aja nih kita coba update otak apa aja sih yang berubah nih. Kalau ada update otak biasanya ada dots kayak gini, dot red dot gini. Jadi lu tinggal klik lu online update. Langsung nih kalau udah ke download tinggal restart. Udah gua restart aja deh.
biar kita lihat apa sih yang nambah gitu, stabilnya kayak apa. Oke, setelah download terus kita install. Setelah install itu kita butuh waktu sekitar 3 menit sampai 4 menit lah ya. Itu udah terinstall, udah terupdate versi terbarunya. Kita cek lagi apakah udah berubah di versi 12 atau belum. Langsung aja ke my phone. Version info kita cek ya, udah nih 12.11 versi 761, tadi 752. Oke, sudah ada berubah. Androidnya juga sudah 14 nih. Kalau kalian mau cek Androidnya, Android 14. Oh bukan, ini Android 14 nih, diklik-klik dulu. Tuh udah Android 14. Jadi jangan khawatir, untuk Tecno ini harusnya kalian merasa tetap aman lah ya, karena Androidnya sudah Android paling baru, yaitu Android 14 gitu. Nah kan bunyi kan si dede di bawah. Nah jadi gitu gengs. Terus juga garansinya dia udah ada e-warranty, yang nantinya garansinya ini tuh. Jadi setiap kalian beli handphone Tecno ataupun lain-lain, kalian bisa Tecno atau Infinix atau apa, garansinya itu udah langsung aktif ketika kalian pasang SIM card ataupun connect ke WiFi gitu. Jadi sebenarnya ya udah tinggal ini aja, nggak perlu bawa boxnya sebenarnya ya. Normally ya kalau kalian ngeklaim warranty itu tinggal bawa, nyalain akunnya, dicek aja status warantinya gitu. Kita buka aja warantinya, atau kita punya foto warantinya, ya udah tinggal kita jepret. Nanti kalau ada proses ngeklaim, kita tinggal klaim, bisa dari aplikasi ini ataupun aplikasi Calcare-nya diinstal di HP lain ketika HP-nya rusak gitu. Oke guys, lanjut kita review ya. Tadi CPDT-nya udah kita tes, kalau nggak di versi terbaru ini kita retest lagi hasilnya apakah oke atau enggak. Langsung aja kita gaskan tuh. Nah, hampir mirip lah 358. Gitu. Ini apakah bisa menembus lebih? Wow, ternyata naik. Rate-nya jadi 400-an. Tuh. Oke, jadi ketika ada update ternyata ada kemajuan nih. Tuh. Nah, ini 31. Tuh. Oke. Jadi terbukti update-nya si Tecno ini bukan turunin performa tapi naikin performa. Dan perlu diketahui gengs, ketika kalian ngerasa habis update, kalian main game lagi ternyata nge-lag atau segala macem, better ya kalau saran gua ketika habis update itu cache-nya tolong dibersihin dulu, mungkin dari aplikasinya yang kurang bisa sinkronis dengan sistem terbaru dari OS-nya gitu loh. Atau ada update yang mempengaruhi kinerja aplikasinya gitu. Jadi langsung jangan judge kayak wah ini jelek nih, ini apa nih. Nah langsung aja lah, daripada terlalu banyak berbahasa basi, kita langsung tes aja kameranya. Nah kameranya kita langsung jepret aja, kita langsung tes tiu. Nah gitu. Ini kalau kalian lihat nih kameranya nih, yahut banget tuh ya kan, bersih banget, jernih untuk harga 2 jutaan. Wow, cukup lah ya. Apalagi udah sekarang udah di harga 1 jutaan, 1,6 juta di toko hijau sama oranye juga udah segitu tuh. Sampai yang ngelotek-ngelotek aja tetap kelihatan loh. Jadi ini tetap bagus. Terus ada fitur apa aja sih? Ada fitur beauty mode, HI, videonya. Oh iya, dia videonya bisa 60 fps ya. Tuh, sampai 2K 30 fps. Terus dia juga ada apa nih? Ada stabilizer mode tuh, ultra steady on. Tapi ultra steady-nya MediaTek ya begitulah ya, jangan diharapin lebih gitu loh. Terus di fitur lainnya tuh ada slow mo, time lapse, ada super night, air shoot, dual video, mode video pro sama sky shop gitu. Jadi fiturnya udah cukup oke. Kalau menurut gue fiturnya cukup oke. Yang kurangnya cuman fitur AI, cuman di sini ada fitur film. Jadi lu ngerekam bisa model film, model vlog, model yang udah di sini. Intinya dulu dikasih template lah kalau mau ngedit video gitu. Oke, gitu aja. Kita lanjut ke menu yang lain di luar kamera. Oh ya, gue sampai lupa, kamera itu yang mode 50 MP itu semacam software, jadi interpolation gitu. Terus kalau di sini ada tulisannya AI focus, ya lu ngerti lah AI fokusnya kayak apa gitulah. Terus nih watermarknya, kalau kalian mau lihat nih watermarknya masih standar-standar aja, paling cuma tampil Tecnopova 5 Flex tuh kayak gitu. Oke, ada HDR-nya, ada
AI portrait enchantment-nya tuh. Jadi ya kayak gitulah. Nah, shooting metodenya juga ada yang model di touch sama pakai fingerprint buat dicepret gitu. Ya fitur sebenarnya banyak, cuman ya kitanya aja kadang nggak ngelirik fitur ini gitu. Terus gimana dengan kamera depannya nih? Gue coba foto selfie dulu ya. Oke, ini gue udah coba foto selfie. Jadi hasilnya ini kalau yang nggak pakai AI, nggak pakai beauty mode, yang pakai beauty mode kayak gini ternyata lebih kelihatan keputihan. Yang AI ini ya kameranya kalau di zoom ya jerawat kelihatan, terus pori-pori juga kelihatan tuh. Ya masih bisa dimaklumin, kumis tipis-tipis ya kan, kayak ikan lele juga kelihatan tuh. Oke, jadi menurut gue Pova ini HP gaming yang kameranya cukup menarik tuh. Oke. Terus di sini kayak ada pori-pori kulit kelihatan tuh, sampai jenggot-jenggot juga kelihatan. Terus editing face-nya itu nggak selebay kompetitornya, dan menurut gua murah, bagus, itu aja. Kenapa gua lebih suka Pova 5? Karena ini. Gitu. Terus kenapa juga gua masih lebih pilih yang 5, nggak cari yang chargeran 70 watt? Karena gini, geng, semakin namanya baterainya kan karena li-ion ya, atau lithium lah. Lithium itu semakin dicas, semakin cepat pengisian, semakin cepat juga nih dia health baterainya itu berkurang. Jadi jangan kaget, makin cepat fast charging, makin cepat juga baterai drainnya. Kadang baterai bocor lah, ataupun pengisiannya cepat, habisnya juga cepat. Nah itu memang pengaruh dari kecepatan chargingnya gitu. Jadi jangan heran nih kalau ada yang pakai 120 watt tiba-tiba kok udah jalan 2 bulan kok tiba-tiba habis ngecas cepet habis ngecas cepet habis, ya karena itu faktornya gitu. Terus kita kasih paham apa lagi ya, yuk kita coba tes GPS-nya. Ini yang kalian suka dan kalian tunggu-tunggu kan. Oke gengs, nih gue udah buka aplikasinya Bear Duo atau aplikasi GNSS-nya, aplikasi GPS-nya. Nah nih, ini karena chipsetnya MediaTek ya, jadi awal-awal aja udah langsung total search-nya itu 53 total view ya. Terus lognya itu dari 36 naik terus tuh, yang searchnya itu 40 ya, pokoknya udah di atas Uni SoC, mau tuh T820, T810, T720, T616, pokoknya MediaTek itu kualitas GPS-nya jauh lebih baik dibanding Uni SoC atau Spreadtrum gitu loh. Ya ini aja yang bisa gua kasih lihat nih tuh, hasilnya udah oke, 57. Kalau gua buka engineer mode-nya kayaknya nggak akan gitu ngaruh, tapi ya ini tadi tuh dia udah ada B1L, udah oke, SBS-nya juga kebuka. Terus kalau kita make sure lagi untuk GPS-nya apakah blue dot-nya jalan normal atau loncat-loncat, kita pastikan aja dulu nih gengs. Blue dot-nya kita cek, kita lihat nih posisi gua nih kan ada nih di sini nih. Nah ini nih posisi gua itu ada di sini nih, harusnya gua nggak di sini, harusnya gua di sini posisinya, tapi ini keakurasiannya gua di lock di sini tuh. Tapi kalau kita lihat nih bakal jalan nggak ya, apa akan segitu atau dia bergerak? Dia bergerak dikit sih gengs tuh, bergerak tuh, lihat tuh. Mulai jalan dikit, loncat dikit, gerak dikit, ya geraknya dikit aja sih, tapi emang lokasi gue di sini sih, di sini di kawasan ini nih lokasi gue. Tapi gue pengennya seharusnya kan gue ada di posisi sini nih, agak ke atas dikit atau dekat jalan dikit sini. Ini terlalu dalam banget gitu loh tuh. Oke ya, akurat sih kalau gue bilang, akurat, dan dia juga standalone nih, standalone kayak semacam ya udah, dia nggak loncat-loncat jauh, nggak jalan-jalan jauh, cuman jalannya dikit. Terus tingkat akurasinya nih paling sekitar 3 meter lah ya tuh. Sangat akurat. Jadi apakah perlu dibuka engineer mode-nya? Ya udahlah biar kalian tahu engineer mode-nya. Nih gue kasih 946633 pagar. Nah, ini syaratnya harus di developer option-nya dinyalain. Kita nyalain ke my phone, kita cari phone information, kita phone information sih, kita cari version info, ada build number, kita klik 5 kali sampai ada tulisannya you are in developer mode.
kita buka lagi bintang pagar 964 6633 pagar, terus kita okein. Nah kalian langsung masuk ke engineer mode. Engineer mode ini buat ngatur macam-macam, kayak misalnya telepon, atur antena, terus buka, terus mau channel lock, misalnya di SIM 1 channel locknya mau kalian mau ngelock apa, nah itu bebas. Terus kalian mau bandnya mau di lock di band mana aja tuh bebas ya kan. Nah sesuai operator kalian aja juga boleh sebenarnya, tinggal di unchecklist. Terus apalagi ya, CA LTE CA nya di sini SIM 1 oh udah on ya, CA nya bawaan udah on, jadi nggak perlu disetting dari engine mode, udah oke. Terus locationnya YGPS nya tadi kalau kita lihat dari engineer mode, nah dia tuh dapat tuh signal paling tingginya berapa tuh signalnya, 43, cuman totalnya di sini nggak kelihatan ya, kita pindah ke satelit cukup banyak, tapi di sini akurasinya mantap banget yang 1.3. Sinting sih emang sih, akurasinya benar-benar akurat banget tuh 1.3. Terus tuh TTF nya tuh waktu ngeloknya 2132 itu ms ya, milisecond ya, berarti sekitar 2 detik. Wow, kencang banget nih gengs, kencang, sangat kencang. Udah gitu aja lah ya. Nah terus kalau kalian oke, ini tips lagi dari gua sebelum kalian beli HP second nih. Kalau kalian mau ngecek itu, ngeceknya kalau untuk semua HP Transsion ya bintang pagar 80. Nanti di sini kebuka nih ada version number, ada segala macam. Kalian tinggal masuk ke correct ya. Habis masuk ke correction tadi, terus kalian mau testing apa aja. Nah kalian mau coba ngetes manual test, kalian mau ngetes apa, backlight, color, key, segala macam, tinggal kalian klik, kalian coba ini. Nah ini fitur yang sangat berguna ketika kalian mau ngetes handphone secondnya si Transsion, baik itu Tecno, Itel, terus Infinix. Nah kalian bisa tes, misalnya gue mau ngetes kamera, gue klik kamera nih, kameranya jalan normal nggak, autofocus is success kata dia, gue jepret, tak ada nongol lagi nih di sini nih keterangannya nih. Nah tuh kalau udah oke, gue balik nih, coba kamera depan. Kamera depan juga ada keterangannya tuh, front kamera dia pakai GC 8034, hardware-nya dia kasih lihat, gue jepret. Nah kalau udah tinggal gue pilih korek, berarti nggak ada yang masalah kan. Nah kalau udah korek tinggal di, nah ini tes lagi, korek. Kalau udah ya udah tinggal keluar aja gitu loh. Masa gue tulis error, kalau error ya hasilnya merah tuh, kalau normalnya hasilnya tadi bagus gitu loh gengs. Nah jadi kalian mau tes touchscreen-nya apakah itu normal apa enggak, bisa dari tadi. Nah nih satu lagi nih tips nih, kebanyakan HP-HP secondnya Transsion kayak itu Infinix atau Tecno atau gua nggak tahu ya kalau Itel, pokoknya cuman antara Infinix yang sering kejadian ya. Jadi banyak orang jual, tiba-tiba jual Infinix itu harga second yang nggak masuk akal, misalnya barunya harga 19, tiba-tiba dijual secondnya harga 1 juta atau 800.000. Kalian harus waspada nih, apalagi itu HP baru yang rilis ya. Kemungkinan itu adalah HP kredit yang biasanya di lock di engineer mode-nya. Jadi kalian bukan engineer mode, developer mode-nya pasti di lock, kalian nggak bisa masuk developer mode. Dan juga nantinya ketika ada kalian telat pembayarannya nih, ada orang misalnya orang yang beli awal tuh dia nyicil terus telat pembayaran, dia akan nongol semacam aplikasi yang akan melock HP lu gitu. Dan data-data lu juga bisa kemungkinan ya udah dicuri gitu. Jadi saran gua sebelum kalian kejadian beli HP secondnya Transsion atau ya you know lah, kalian cek dulu apakah bisa buka si developer mode. Nah kayak gini, kalau dia bisa buka gini berarti itu rata-rata HP-nya berarti nggak kena ini, nggak kena HP kreditan. Tapi kalau dia nggak bisa, berarti itu HP-nya lagi dalam artian HP itu terinstall aplikasi kredit gitu. Entah brand apa yang kredit, gue nggak tahu. Intinya sih hati-hati ya, jangan percaya dengan HP second murah. Itu tips dari gue. Dan ya kemungkinan gini aja lah, gue ngetes si Tecno nggak perlu harus tes game lah, game pasti udah pasti oke lah ya. Cuman nih ya, ini baru jalan berapa menit, gue idle habis update nih, tiba-tiba di sini agak sedikit hangat ya. Nih ini masalahnya, ini agak sedikit hangat, padahal cuman review tipis kayak tadi aja gengs. Gue cuman buka, gue cek aplikasi, gue cek CPDT, gue cek GPS, ternyata dia
langsung auto anget gitu. Nah, terus gimana sih dengan aplikasi yang Mobile Legend? Yuk kita cek. Jadi gue udah connect wifi, gue coba buka Mobile Legend, FPS nya 99, udahlah ya, nggak usah diragukan lagi. Paling mentok-mentok di bawah 90 gitu loh. Terus dia sudah unlock 90. Itu aja sih biasanya. Nah, ayo kita buktiin aja yuk. Kita lihat setting. Nah, kita lihat setting, dia bisa buka sampai super. Kalau super berarti bisa 90 fps, tapi rata-rata si HP yang pakai G99 itu nggak bisa rata ke 90, paling sekitar 60 sampai 70 fps gitu. Dan grafis ultranya sudah terbuka gitu, jadi nggak perlu gua tes harus main lah ya, udah cukup gini aja, tes simple aja. Terus kalau kalian ada yang mau ditanyain mengenai HP ini, kenapa sih bang nggak yang POVA 6? Jujur POVA 6 kemarin sebenarnya gue udah ada, yang 5G pun juga ada, cuman males aja warnanya hijau-hijau gimana gitu, mau di review juga ya sebenarnya sih lumayan sih buat ngisi ngisi review harian gitu. Cuman kemarin kondisinya kaki juga lagi sakit dan unitnya masih ada sih di box lah. Terus juga nih satu lagi nih, ini penyakitnya, entah penyakitnya Tecno atau HP-HP Transsion atau Infinix atau apa, tapi terutama di Tecno ini nih, Tecno bukan Tecno POVA sih, POVA nggak terlalu pengaruh banget. Jadi ketika lu main game, contohnya lu lagi main game, lu kan bisa buka ini ya, buka fitur apa sih yang di sini nih, nah tuh kan selalu aja kayak gini tuh touchnya. Jadi ini menurut gua touchnya itu kurang responsif gitu loh maksud gua. Terus nah di sini kan sebenarnya ada fitur ini ya nih. Ini fitur kan harusnya digeser ya, tapi ngegesernya itu agak susah tuh. Fitur dimana lu bisa naikin performanya sampai 69 fps sampai 84, 89. Nah, cuman sayangnya nih ya, fitur ini tuh gimana ya kalau menurut gue ya, nggak gitu stable gitu loh. Jujur nggak gitu stable. Terus walaupun di sini ada magic button yang fungsinya kasih kasih semacam button ini dipakai untuk nembak-nembak kayak button lagi untuk main di PUBG gitu, bisa. Jadi diklik-klik misalnya gue mau kayak gini, terus gue next, gue mau taruh di mana nih, kayak mau setting buat PUBG gitu kan, ini gue tahan, gue pindahin di mana gitu, di button mana misal di situ. Nah ini juga bisa, cuman sayangnya gue nggak mau pakai fitur ini karena ini terlalu jauh sama jempol gue nih gitu. Dan ini kayaknya agak sedikit apa ya, ngeselin gitu loh. Buttonnya udah nggak gue nyalain nih, ini agak lama tuh, nge-slidingnya agak lama, di touch juga agak lama. Padahal di sini tuh jelas-jelas ya kalau kalian lihat ya, di sini itu ada fitur namanya Mistouch Prevention for Navigasi Gesture tuh. Jadi malah fitur ini yang bikin jadi kayak kok slidingnya, touchnya agak kurang responsif gitu menurut gue. Dan waktu main di Mobile Legend nih, karena kan tangan gue gede ya, gue kalau main kan begini nih telunjuk gue ini nih, daging telunjuk ini kadang suka nyentuh layar kan tuh. Nah ini mengakibatkan si layar ini kurang responsif, kadang kayak gue udah klik atau gue mau gerakin kok dia malah stuck gitu. Ternyata faktor dari sini nih tuh. Dan gue berharap ke depannya baik produknya Transsion terutama POVA sih ya, POVA atau si Tecno ini itu ada menu gimana caranya supaya lu lagi main kondisinya seperti ini ya kan, habitnya orang kan ada beda-beda ya, habitnya user. Sedang lagi main begini, ininya screennya kena touch atau misprevention screennya tadi, itu tolong lebih di ini kan, lebih di upgrade. Jadi kalau misalnya ada jari yang di pinggir-pinggir sini nih, contohnya kayak di kompetitor lu lah, yaitu ROG misalnya, ROG 6 kemarin tuh ada di sini nih fitur yang misalnya gue udah sentuh sini dia nggak akan mempengaruhi layar touchscreen yang di tengahnya. Nah kalau ini belum ada, jadi tolong diupdate kayak gitu saran gue, jadi lebih powerful gitu. Terus gue mau bahas apa lagi ya, pokoknya game tadi udahlah gitu aja lah ya, nggak usah banyak-banyak. Terus kelebihannya di sini ada yang namanya special function lagi ya, led kedap kedip gitulah. Tapi biasanya nggak di sini sih, di display atau brightness. Wah, kita kembali dulu nih. Ini refresh rate-nya bisa kita set di 90, 90, 60. Ada juga auto switch-nya, terus ada kita lihat di mana ya kemarin ya, gue lihat kedap-kedip menunya ya.
Masa sih sampai nggak ketemu? Bentar gengs, gue cari dulu ya. Oh ya gengs, sorry nih gengs, ternyata fitur lampu LED ini itu yang ada seri POVA 5 Pro 5G nya. Yang POVA 5 biasa kayaknya nggak ada deh. Tadi gue udah ngutik-ngutik LED-LED gitu, di sini di setting juga nggak ada. Ya ternyata yang punya itu bukan LH7N tapi LH8N, itu ada. Ya udahlah gengs ya, jadi agak sedikit kecewa, ternyata mode lampu jedak jeduknya si POVA adanya di seri yang Pro 5G nya doang. Dan perlu kalian ingat, perlu kalian ketahui, daripada kalian beli POVA 6 juga yang speknya POVA 6 Pro 5G, itu kan harganya 299 ya SRP-nya ya. Sementara yang Pro ini nih, Pro yang POVA 5 Pro 5G itu harganya kalau nggak salah 18 ya, 18 apa sekitar 2,1 ya. Pokoknya udah di under 2,5 lah ya. Jadi saran gue lebih baik beli yang POVA 5 sih. Androidnya juga udah Android itu. Apa yang kalian harapin dari yang itu? Cuman fast charging, RAM-nya 12 plus 12. Nggak terlalu ngaruh sih menurut gue, 8 ke 12 juga nggak gitu ngaruh. Kecuali kalian tuh main gamenya tuh game yang gede, terus kalian butuh chipset yang keren juga, misalnya chipsetnya 8 Snapdragon 8 Gen 8 Elite tuh kan, Snapdragon 8 Elite tuh, atau Gen Elite lah, Gen apa, Gen FM juga. Ya itu mungkin lah mumpuni gitu. Tapi kalau ya sekedar ya chipsetnya udah tahu G99, 6080, seri-seri MediaTek yang di bawah 8000 atau di bawah 9000, ya menurut gue ya udah terima nasib gitu loh. Nasibnya gini, lu beli murah, nggak terlalu mahal, lu bisa puas main game juga. Udah cukup lah buat main game. Buat kebutuhan harian juga udah oke, layar juga udah kinclong, bening, NFC juga udah oke. Charger cepet, harga murah, pas banget lu beli misalnya di tahun 2025 nih, harganya udah jatuh banget. Nggak rugi. Beli pakai lagi buat tahun depan. Udah Android 14 kan, Android 14 tuh kepake sampai 2026, 2027, 2028, 2029 lah masih kepake. Rusak, lu udah nabung buat beli yang lebih bagus lagi, atau lu mau beli yang harga sama, teknologi udah berubah. Top kan. Jadi tunggu apa lagi nih, ini mumpung kata orang tekno ini tuh masih banyak ya dijual di marketplace atau di tempat-tempat ya toko offline tuh masih banyak. Coba aja kalian cek, kalau harganya bener-bener Yahoo masih bisa dapat 1.600.000 atau 1,8. Saran gue mendingan ambil ini. Karena apa? Ya karena kalau pas lagi dananya ada, lu tinggal beli, daripada lu misalnya harus nabung-nabung lagi, ternyata yang dibeli beda brand tapi ternyata speknya lebih rendah dari ini kan, sedih gitu. Yaudah gitu aja buat gua. Buat gua ya udah gitu aja yang bisa gua sajikan buat kalian. Selebihnya kalian mau tanya apa silakan ya, kalau kualitas audio oke. Ingat ya, satu lagi notes, kalau ada masalah mengenai hardware atau apa, atau misalnya error yang menurut kalian ini udah pasti gue harus ke service center nih, ya udah langsung aja ke Calcare, jangan ditunda-tunda lagi. Karena apa? Karena kalau masih dalam masa gratis dan bukan human error, kalian tinggal klaim aja, free, nggak bayar, nggak kena cas gitu. Tapi kalau kalian ada yang ibaratnya teknisi nakal, nih harus bayar nih gini-gini, laporin aja. Jangan lu langsung aja kayak laporin aja di komen, atau kalian butuh bantuan komen aja di kolom bawah ya kan, di channel gua kalian komen, nanti gue infoin ke pihak Calcare-nya. Tenang, gue masih kenal sama bosnya Calcare. Oke gitu aja dari gua. Makasih banyak udah lihat channel gua dan juga udah lihat tontonan yang benar-benar menyebalkan ini. Jadi terima kasih. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Akhirnya tuntas juga ya ngetes beginian doang.